Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok E Startup Service In. Saat ini kami akan mempresentasikan tentang hasil rancangan bisnis yang telah kami buat. Berikut adalah member dari Service In. Yang pertama ada Zidan sebagai CEO, Raffi sebagai OB, yang ketiga Aditama sebagai CDO, yang keempat ada Helmin sebagai CMO, yang ketiga ada Frastiadi sebagai CTO. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Zidan. Nah, ini logo dari perusahaan Servisin yang slogannya senantiasa memperbaiki elektronik Anda. Nah, setelah itu akan dilanjutkan oleh Raffi. Silakan, Raffi. Pendahuluan. Servisin adalah aplikasi penyedia jasa layanan servis barang elektronik secara online. Pelanggan hanya perlu memesan jasa servis yang diinginkan lewat aplikasi, lalu teknisi akan datang ke rumah Anda. Latar belakang dan masalah. Tidak semua orang ahli dalam memperbaiki barang elektroniknya sendiri, dan biasanya mereka mencari teknisi untuk memperbaikinya. Di era perkembangan digitalisasi, teknologi yang begitu pesat, dibutuhkan sebuah teknologi yang mampu membantu untuk mencari teknisi untuk memperbaiki barang elektronik tanpa harus keluar dari rumah untuk mencari tempat servis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Helmin. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Frans. Baik. Selanjutnya, solusi dan ide. Akibat dari permasalahan sebelumnya, maka muncul suatu ide bisnis, yaitu jasa perbaikan elektronik yang diberikan nama Servisin yang sudah didigitalisasi menggunakan sistem online. Jadi pelanggan dapat mengunduh aplikasinya dan memesan jasa perbaikan yang diinginkan. Lalu kami akan carikan jasa servis terdekat serta teknisi yang akan segera datang ke rumah. Selanjutnya pemasaran. Aplikasi jasa servis ini dipasarkan secara online dan untuk memenuhi target pemasaran, maka promosinya dilakukan dengan cara memasang iklan di internet agar produk dikenal oleh masyarakat luas. Selanjutnya, pendapatan dan pendanaan. Di produk ini, yang dihasilkan dari aplikasi ialah jasa setiap toko servis yang sesuai dengan jasa yang tersedia pada aplikasi dapat mendaftar sebagai mitra agar jasanya dapat dipakai. Dan pendapatan yang dianggap atau didapatkan oleh perusahaan adalah melalui jasa aplikasi. Karena aplikasi ini hanya penyediaan jasa. Jadi untuk pendanaan perusahaan, kita melakukan peminjaman dari bank. Selanjutnya target pasar. Target pasar ya yang diharapkan adalah orang-orang yang kesulitan untuk mencari tempat servis yang terpercaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zidan. Di sini ada analisis kompetitor.
Servicing berbasis aplikasi mobile Android iOS. Terus memiliki lebih dari 10 jenis perbaikan barang elektronik. Terus perbaikan dilakukan secara langsung di tempat oleh teknisi. Kalau Halo Servicing berbasis website hanya memiliki 3 jenis perbaikan barang elektronik. Mempunyai perbaikan dilakukan tidak di tempat atau dibawa oleh teknisi. Di sini ada model bisnis. Model bisnis yang kami pakai adalah model bisnis B2C, business to customer. Ini adalah model bisnis yang paling cocok dipakai karena menyerupai model retail, jasa atau produk kepada individu. Namun, bisnis dia jalankan dengan platform online alih-alih dengan toko fisik. Selanjutnya dilanjutkan oleh Helmin. Baik, saya akan coba menjelaskan tentang deskripsi proses bisnis. Di bisnis ini, setiap perusahaan jasa servis ini dapat mendaftarkan diri agar jasanya itu dapat terdaftar di aplikasi tersebut. Di sini itu ada syaratnya, yaitu teknisi memiliki sertifikasi kompetensi dan ahli dalam bidang tersebut, serta jasanya itu sesuai dengan yang tersedia pada aplikasi tersebut. Selanjutnya, pelanggan ini nanti dapat memesan jasa ini sesuai dengan barang yang diperlukan ataupun yang akan diperbaiki. Dan pelanggan harus memberikan diagnosa kerusakan yang ada pada barang tersebut agar bisa diperbaiki. Next. Selanjutnya, setelah pelanggan memesan, maka sistem ini akan mencari perusahaan jasa yang terdekat ataupun yang tersedia pada lokasi pemesanan. Selanjutnya, perusahaan yang akan terpilih dapat menerima ataupun menolak pesanan. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan perusahaan servis, maka teknisi akan segera datang ke rumah pelanggan yang telah memesan. Lalu teknisi ini akan memperbaiki, dan setelah selesai, teknisi akan merinci berapa biaya yang sesuai ataupun yang terdapat pada aplikasi tersebut. Yang terakhir, setelah itu pelanggan ini akan dapat membayar secara langsung di tempat ataupun dapat membayar melalui dompet digital yang tersedia pada aplikasi. Dan yang terakhir, pelanggan ini dapat memberikan rating atau ulasan. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Raffi. Business model canvas. Key partners itu mitra jasa, layanan servis, bank, aplikasi dompet digital. Key activities menghubungkan pengguna dan jasa layanan servis. Kedua, riset dan pengembangan. Key resource, 1 aplikasi servicing, 2 Google Maps. Lalu proposition, penyedia layanan servis secara online dengan teknisi profesional dan teknisi datang ke rumah. Kedua, GPS akurat. Dan ketiga, akses mudah. Customer relationship, promo, dan pengaduan dan saran kepada teknisi. Customer segments, 1 pengguna smartphone, 2 ibu rumah tangga, 3 umur 18-50 tahun, dan keempat, orang yang sulit mencari tempat servis yang terpercaya. Bagian channels, pertama Google Ads, kedua media sosial, 3 testimoni pelanggan. Revenue streams, yaitu pengguna jasa servicing. Cost struktur, pertama biaya server dan API Google Maps. Kedua, bagi hasil. Selanjutnya kita akan membahas tentang BPMN. Di sini terdapat 2 pool, yaitu pool customer dan teknisi. Dimulai dengan customer yang melakukan pendaftaran pada aplikasi lalu memilih jenis barang yang akan diservis dan melakukan pendaftaran dan melakukan pemesanan. Selanjutnya, customer diminta mengisi keluhan dan masalah pada barang elektronik, dan yang terakhir customer mengisi alamat. Selanjutnya customer melakukan pembayaran,
uang ongkos terlebih dahulu. Kalau teknisi akan menerima pesanan, teknisi dapat menerima pesanan atau menolak pesanan. Jika pesanan ditolak, maka pelanggan dapat melakukan pesanan ulang dan sistem akan melakukan pencarian teknisi kembali. Jika pesan diterima, maka teknisi akan segera memesankan alat yang harus dibawa dan akan segera menuju ke lokasi. Setelah sampai ke lokasi, maka teknisi akan memperbaiki barang elektronik yang rusak. Selanjutnya, teknisi akan melakukan perincian biaya dan tagihan akan muncul pada customer dan customer dapat membayar dengan menggunakan dompet digital atau cash. Setelah itu pembayaran diterima oleh teknisi dan selesai. Selanjutnya kita akan membahas tentang BPMN kemitraan. Di sini terdapat dua pool, yaitu pool jasa servis dan servisin. Dimulai dengan jasa servis yang melakukan pendaftaran pada aplikasi. Selanjutnya jasa servis melakukan pengisian data dan melengkapi dokumen yang diminta. Lalu jasa servis akan mengupload dokumen dan selanjutnya dokumen akan diterima oleh servisin dan dilakukan verifikasi. Jika diterima, maka akan segera dilakukan pembuatan akun. Jika ditolak, maka jasa servis akan diminta melengkapi dokumen dan selanjutnya akan dilakukan aktivasi akun dan akun siap digunakan dan dapat menerima pesanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang desain mockup aplikasi mobile servicing. Yang pertama adalah halaman loading ketika aplikasi pertama dijalankan. Selanjutnya adalah halaman di mana user dapat memilih login atau daftar. Selanjutnya di halaman ini adalah halaman login. User dapat melakukan login jika sudah melakukan pendaftaran akun. Dan yang terakhir ada halaman pendaftaran, yaitu halaman pendaftaran yang berfungsi sebagai jika user belum memiliki akun. Di sini juga user dapat mendaftar dengan Google, Facebook, atau Twitter. Selanjutnya dilanjutkan oleh Zidan. Yang selanjutnya ada di bagian di atas itu ada mencari layanan, yang di bawahnya ada mendapatkan diskon 20%, dan di bawahnya ada layanan perbaikan atau misalnya kulkas, AC, handphone. Nah, di bawahnya itu juga ada tombol pesan, di bawahnya ada pesanan, dan di sebelah kirinya ada kembali ke home. Yang slide keduanya ada pesanan. Yang pertama itu perbaikan mesin cuci bisa dalam proses, perbaikan handphone bisa dalam dan 3 Januari, terus perbaikan kulkas bisa 21 Desember, dan perbaikan TV, perbaikan kulkas, perbaikan TV. Terus yang ketiga itu ada chat dengan teknisinya. Terus yang terakhir itu perbaikan, jadi elektronik yang akan diservis itu masukkan mereknya apa, keluhannya apa, ceritakan masalahnya terus apa, setelah itu bisa difotokan barangnya seperti apa. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Raffi. Desain mockup yang kedua ini, yang di gambar pertama terdapat sebuah maps yang menunjukkan lokasinya, dan di bawahnya ada kolom pencarian untuk mencari lokasi tersebut. Ada rumah, kantor, dan ongkos jalannya sesuai jarak, contohnya 12.000. Dan tombol kanannya langsung klik pesan. Dan gambar keduanya itu kita suruh memilih via pembayaran lewat mana, via tunai, ShopeePay, OVO, atau GoPay. Setelah itu klik bayar. Setelah bayar, ada gambar ketiga itu
tagihan servis ditotalkan menjadi 322.000. Rinciannya itu layar 190.000, baterai 130.000, biaya jasa aplikasi 2.000. Setelah itu kasih rating untuk teknisi dan memberikan komentar untuk teknisinya setelah melakukan perbaikan. Nah, itu bayar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.